Saudara-saudari terkasih, keluarga-keluarga Kristiani yang dikasihi dan saling mengasihi dalam Tuhan. Hari ini kita merayakan hari Minggu Palma, dan tema permenungan di hari Minggu Palma ini, keluarga Katolik dipanggil untuk setia. Dan bahan permenungan kita dari kisah sengsara hari ini, dari Injil Markus bab 14 ayat 1 sampai dengan bab 15 ayat 47. Perayaan hari Minggu Palma ini mengingatkan kita akan perjalanan Yesus memasuki Yerusalem, dan kita juga diajak memasuki Pekan Suci. Kita semua berjalan bersama Yesus memasuki Yerusalem untuk mengalami penderitaan yang membawa keselamatan bagi kita semua. Suasana yang meriah, kita bisa rasakan bagaimana orang-orang bersorak-sorai saat penyambutan Yesus. Ada harapan besar yang mereka inginkan, bahwa Yesus adalah Sang Mesias yang bisa menunjukkan kehebatan dan kebesarannya. Tentu saja yang mereka pikirkan adalah kehebatan atau kebesaran duniawi, tapi yang Yesus bawa adalah kebesaran ilahi. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, apa yang Yesus lakukan adalah untuk membawa kita pada penebusan dan keselamatan kekal. Dalam kisah sengsara yang kita dengarkan dalam perayaan Minggu Palma hari ini, saya memilih dalam permenungan ini setidaknya ada 3 tokoh yang bisa menjadi bahan refleksi dan permenungan kita. Di antaranya adalah Petrus, dan yang kedua adalah Simon orang Kirene, dan yang ketiga adalah kepala pasukan yang terlibat menyalibkan Yesus. Mari kita melihat tokoh yang pertama adalah Petrus, yang wataknya kelihatannya punya nyali tetapi tidak berani. Kita melihat dengan penuh semangat mengatakan kepada Yesus, "Sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku tidak akan menyangkal engkau." Petrus memiliki tekad yang kuat, yang luar biasa. Namun kita tahu setelahnya ia menyangkal dan mengkhianati Yesus. Saudara-saudariku, keluarga Kristiani yang terkasih, seringkali dalam kehidupan kita melihat kita seperti Petrus. Kita tertantang dan bersemangat untuk menghadapi persoalan yang sulit, entah itu di dalam keluarga maupun di dalam kehidupan menggereja dan dalam kehidupan bermasyarakat. Namun dalam kenyataannya kita menjadi enggan, takut dan mundur, atau bahkan kita menyerah. Dalam keluarga misalnya, ketika ada kesulitan atau persoalan, suami atau istri dengan mudah untuk berpisah atau cerai. Mereka lupa dengan sumpah dan janji perkawinan yang telah diungkapkan. Maka melalui kisah sengsara hari ini, saya dan Anda diajak untuk melihat bagaimana Yesus dengan setia menghadapi dan melalui saat-saat sulit, berat, dan penuh tantangan. Kita juga dipanggil untuk setia, untuk bertahan dengan komitmen kita, dan tentunya juga kita harus mewujudkan janji-janji kita di hadapan Tuhan, tidak hanya dengan ungkapan tetapi juga dalam tindakan kita. Untuk pasangan suami istri yang sudah berjanji dan komitmen dalam pernikahan suci, dan saya sebagai imam, kita sebagai imam biarawan dan biarawati yang juga sudah berjanji mengungkapkan janji setia di hadapan Tuhan, mari kita wujudkan janji itu dalam tindakan dan pelayanan kita. Tentu ada begitu banyak tantangan dan kesulitan yang dihadapi, namun kita percaya dengan bantuan Roh Kudus kita bisa melewatinya. Dan itu juga yang dilakukan oleh Petrus. Dalam segala kekurangannya,
ia tetap setia mengikuti Yesus. Dan kita melihat dalam diri Tuhan Yesus sendiri, ia memanggul salib sampai di bukit Golgota untuk penebusan kita manusia yang berdosa. Saudara-saudari, keluarga Kristiani yang terkasih, tokoh yang kedua yang kita renungkan adalah Simon orang Kirene. Pada waktu itu, lewatlah seorang yang bernama Simon orang Kirene yang baru datang dari luar kota, dan orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Saudara-saudari yang terkasih, Simon orang Kirene adalah seorang penolong yang setia. Meskipun terkesan terpaksa, tetapi ia tetap memikul salib dan menolong Yesus. Bisa saja Simon dari Kirene lari, tetapi itu tidak dilakukannya. Seorang yang sedang lewat, bukan siapa-siapa, muncul untuk menolong Yesus yang sudah kelihatan lelah dan capek. Saudara-saudari, keluarga Kristiani yang dikasihi dan saling mengasihi dalam Tuhan, dalam kehidupan kita dapat kita jumpai orang-orang yang bisa menjadi penolong di saat-saat kritis atau dalam kesulitan. Bisa juga orang tersebut adalah orang terdekat kita, istri, suami, anak-anak, atau orang tua. Apa yang dilakukan oleh Simon dari Kirene mengingatkan kita bahwa dalam kehidupan ini kita tidak berjalan sendirian. Ada orang lain di sekitar kita yang menjadi terang di saat mengalami kegelapan. Ada orang yang menghadirkan cinta di saat hati kita penuh dengan kebencian. Ada orang yang membawa damai di saat kita mengalami perselisihan. Kita pun diajak untuk melakukan hal yang sama, menjadi Simon dari Kirene yang siap membantu dan menolong sesama kita, terutama mereka yang membutuhkan uluran tangan kita. Saudara-saudari, umat Kristiani yang dikasihi Tuhan, tokoh yang ketiga adalah kepala pasukan. Ketika itu tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan Yesus melihat matinya demikian, berkatalah ia, "Sungguh orang ini adalah anak Allah." Kepala pasukan ini mengakui bahwa Yesus benar-benar anak Allah. Atas apa yang dialami Yesus dengan kematiannya di kayu salib. Pada awal penyaliban, kepala pasukan ini tidak percaya. Tetapi bisa jadi setelah mendengar doa Yesus yang tersalib, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Saudara-saudari, keluarga-keluarga Kristiani yang dikasihi Tuhan, pengakuan kepala pasukan ini sangat penting dalam catatan Alkitab. Ada suatu saksi sejarah bahwa di balik kekejaman, sadis dan kerasnya seorang kepala pasukan dan prajurit-prajurit yang menyiksa Yesus, ada kebaikan dan pengakuan setelah berjumpa dengan Yesus yang disalibkan. Kepala pasukan tampil mengaku suatu kebenaran tentang yang dilihat dan disaksikannya dalam peristiwa salib. Disinilah pentingnya salib. Bisa mengubah hati siapa saja. Hati yang keras dan bengis, pendosa dan penjahat pun ketika memandang Yesus yang disalibkan itu tertunduk malu, merasa bersalah dan menyesali hidupnya karena melihat pengorbanan yang luar biasa dari diri Yesus yang disalibkan. Dan saya yakin kepala pasukan ini percaya dan ia bertobat. Memandang salib sesungguhnya melihat anak Allah yang telah menebus dosa kita. Maka seperti kepala pasukan yang berani bersuara, orang ini adalah anak Allah, kita pun diajak untuk hidup berpusat pada salib yang menyatukan pengorbanan Yesus dengan kehidupan kita sehari-hari.
Kita diajak untuk memandang Yesus yang tersalib dan berseru, "Sungguh Engkau adalah Anak Allah. Ampunilah segala dosa dan kelemahanku." Ketika kita berpaling dari salib atau menjauhi salib, maka kita seperti domba yang tersesat. Kita kehilangan arah dan sulit menemukan jalan yang benar. Marilah dalam segala keadaan dan situasi apapun dalam kehidupan ini, terutama di dalam keluarga kita masing-masing, kita diajak untuk pandanglah salib Kristus. Keagungan kasih Allah menjadi pokok kesaksian kepala pasukan yang memimpin proses penyaliban Yesus. Ia tersungkur di bawah kaki salib itu dan mengatakan, "Sungguh orang ini adalah Anak Allah." Ia sadar bahwa Yesus tidak sepantasnya ada di salib itu. Yang pantas tergantung di situ adalah dirinya atau diri saya dan diri Anda. Namun kita melihat Allah begitu mengasihi kita umat manusia. Ia menjadikan Yesus menjadi penebus dosa kita. Allah tahu bahwa tidak satupun manusia yang mampu menanggung hukuman atas dosa. Hanya satu yang mampu, yaitu Tuhan Yesus. Selamat memasuki pekan suci ini. Rahmat Tuhan membantu saya dan Anda. Amin. Misionaris keluargaku